Cerita dibuka dengan gambaran dunia dongeng yang rapi dan manis. Rumah dari permen, labu jadi kereta, peri dan elf, putri-putri dengan pangeran berkuda putih, dan kisah yang biasanya berakhir bahagia selamanya. Inilah dongeng mereka. Kisah seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang seperti dituntun oleh takdir misterius. Pada suatu waktu, di sebuah hutan yang sangat jauh, berdirilah menara tinggi yang tidak dikenal orang. Menara itu sunyi, terpencil, dan terasa seperti bagian dari legenda. Di ruang paling atas menara, tinggal seorang gadis. Rambutnya panjang sekali, ia digambarkan sangat cantik. Seorang penyihir digambarkan sebagai sosok jahat meminta, "Berjanjilah padaku." Gadis itu tidak boleh bermimpi meninggalkan menara. Karena janji itu si gadis tidak pernah pergi keluar dari menara sejak ia lahir. Ia tak pernah melanggar janji tersebut. Menara itu dikatakan milik penyihir jahat yang dikenal karena mantra, dan kutukannya menyakiti banyak orang. Penyihir juga menakut-nakuti gadis itu dengan cerita bahwa dunia luar dipenuhi orang jahat, ada hal-hal mengerikan dan berbahaya. Intinya, gadis itu dibuat percaya bahwa menara adalah satu-satunya tempat aman. Di hari yang sama, seorang anak laki-laki berangkat untuk membuktikan apakah legenda itu benar. Dia bukan pangeran dari kerajaan besar ksatria hebat. Dia hanyalah anak biasa jago memanjat dan suka menjelajah. Di desanya ada legenda tentang menara penyihir jahat berada di hutan utara, melewati semak berduri tempat orang tak berani masuk. Dan anak laki-laki itu memutuskan pergi ke sana, yang menjadi awal pertemuan takdir antara dirinya dan gadis di menara. Setelah anak laki-laki itu pergi, penyihir datang dan melihat Rapunzel agak gugup. Penyihir bertanya, "Kenapa kamu terlihat tersipu? Ada apa di dalam?" Rapunzel panik, lalu berbohong dengan alasan sederhana. Ada lebah masuk lewat jendela, jadi ia lari keluar kamar. Rapunzel lega karena orang asing itu sudah pergi, takut kalau penyihir tahu ada orang yang masuk ke menara. Penyihir akhirnya tidak curiga dan pergi. Ia bilang akan kembali sore malam dan menyuruh Rapunzel makan. Saat penyihir keluar, Rapunzel baru sadar. Dia sudah tidak di sini. Ia melihat sesuatu tertinggal, bunga putih kecil, Rosa multiflora. Rapunzel memegang bunga itu dan bergumam, "Ini aku?" Karena ia merasa bunga itu cantik dan putih, seolah menggambarkan dirinya. Tiba-tiba anak laki-laki itu muncul lagi di jendela menara dan memperingatkan soal duri semak. Rapunzel kaget. Karena ia tidak menyangka anak itu kembali begitu cepat. Rapunzel menunjukkan bunganya. Bunga ini. Anak laki-laki itu menjawab bahwa Rapunzel memang cantik dan lembut seperti Rosa multiflora. Saat hendak pergi, anak laki-laki itu bertanya serius, "Apa kamu ditahan di sini oleh penyihir jahat?" Rapunzel menyangkal. Ia percaya penyihir adalah orang baik. Penyihir merawatnya, penyihir melarang keluar demi keselamatannya. Namun si anak laki-laki tetap merasa ada yang tidak beres. Rapunzel mengalami perasaan yang belum pernah ia rasakan. Aneh, berdebar, hangat seperti melihat bintang jatuh. Bunga kecil itu jadi simbol dari perasaan tersebut, sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Anak laki-laki berkata, ia tidak sepenuhnya mengerti situasinya, tapi kalau Rapunzel tidak bisa keluar, ia akan kembali membawa banyak cerita dan barang kecil dari luar. Ia ingin Rapunzel tahu bahwa dunia luar memang ada yang menakutkan, tapi juga penuh hal indah dan menyenangkan. Rapunzel menahan dia karena belum tahu namanya. Akhirnya, anak itu memperkenalkan diri. Namanya Mikkel, anak dari pandai besi, blacksmith. Rapunzel pun mulai menantikan kedatangannya berikutnya. Rapunzel dan Mikkel menjadi teman. Mikkel sering datang menceritakan kisah dunia luar, meski kisah-kisah itu kadang terdengar seperti dongeng. Rapunzel menyimpan bunga itu baik-baik dalam kotak, karena itu hadiah pertamanya yang berharga. Ketika Mikkel datang lagi,
Rapunzel bahkan menempel motif rosa multiflora pada tas Mikkel sebagai balasan. Dari situ, Rapunzel belajar bahagia saat bisa memberi sesuatu pada orang lain, dan perlahan ia mengenali nama perasaan itu, cinta. Di sisi lain, Rapunzel juga dihantui rasa bersalah. Ia menangis memikirkan, apa ini semua karena aku melanggar janji pada penyihir? Bunga itu bisa mengering dan layu, dan ia takut itu pertanda buruk. Mikkel melihat Rapunzel sedih dan ikut terluka hatinya. Mikkel mengambil keputusan. Rapunzel tidak boleh terus terkurung. Ia menawarkan, aku akan memberimu sepatu. Pakai ini dan ikut aku. Dengan sangat gugup, Rapunzel menyetujui. Mikkel menuntun Rapunzel turun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rapunzel melangkah keluar dari menara. Ia merasakan tanah lembut, rumput menyentuh kakinya. Semua terasa baru dan sedikit menakutkan. Namun yang paling memberi kekuatan adalah tangan hangat yang menggenggam tangannya. Keberanian untuk maju muncul karena ia tidak sendirian. Kerinduan Rapunzel pada dunia luar, ditambah rasa hangat saat digenggam, mendorongnya melangkah maju. Rapunzel dan Mikkel berjalan di hutan yang dipenuhi bunga dan kelopak beterbangan. Rapunzel masih menyimpan cemas soal bunga yang layu dan rasa bersalah karena melanggar janji pada penyihir. Mikkel menenangkannya. Rapunzel tidak perlu takut pada bunga yang layu. Selama mereka bersama, Mikkel akan memetikkan bunga sebanyak yang Rapunzel mau. Ucapan sederhana itu membuat hati Rapunzel hangat. Dari momen ini, keduanya benar-benar jatuh cinta. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama, Rapunzel tampak jauh lebih ceria. Ia menikmati hari-hari bersama Mikkel, merasakan kebebasan, tawa, dan dunia yang dulu hanya ia dengar dari cerita. Narasi menegaskan, kisah yang sebenarnya baru dimulai. Rapunzel bahkan membuat sebuah harapan. Semoga hari-hari bahagia ini berlangsung selamanya. Mikkel menawarkan, mau ikut ke desaku sekarang? Rapunzel langsung antusias. Ia bilang, ia sudah semakin terbiasa dengan luar dan ingin bertemu semua orang yang selama ini diceritakan Mikkel. Namun ada kendala. Kalau mereka berangkat sekarang, mereka baru bisa kembali malam. Rapunzel khawatir. Bagaimana dengan penyihir? Mikkel menjelaskan ada waktu aman. Penyihir biasanya pergi 2-3 hari setiap bulan. Hari ini adalah hari itu. Rapunzel memohon dengan semangat dan akhirnya Mikkel setuju, tapi mengingatkan mereka akan berjalan lewat tempat tinggi puncak pepohonan, jadi Rapunzel harus hati-hati. Saat bersiap, Mikkel tampak sedikit berbeda, lebih tegang, serius. Rapunzel bertanya-tanya apakah itu pertanda buruk. Mikkel justru tersenyum dan berkata, yang membuat Rapunzel dicintai adalah dirinya yang apa adanya. Dan semakin lama bersama, Mikkel makin melihat Rapunzel bukan gadis penakut, tapi ceria dan berhati terbuka. Rapunzel juga mengingat kata yang pernah Mikkel ajarkan, keabadian. Sesuatu yang terasa tak akan habis, seperti langit, aliran waktu, dan seperti cinta. Di hati Rapunzel, kebahagiaan ini terasa ingin ia simpan selamanya. Mikkel berkata, kita sudah sampai, selamat datang di desaku. Rapunzel mendadak membeku. Ia takut. Ini pertama kalinya ia berada di tempat dengan banyak orang. Mikkel mencoba membantu dengan hangat. Ada apa? Kamu kaku sekali. Lalu ia berkata ingin mengenalkan Rapunzel pada keluarganya. Kebetulan timingnya pas. Di momen perkenalan itu, muncul sosok yang sangat mengejutkan dan menyeramkan. Terlihat seperti makhluk gelap, berwajah tengkorak, penuh duri, retakan dengan aura doom. Rapunzel terkejut setengah mati, sampai menjerit. Ternyata itu adalah keluarga yang dimaksud Mikkel, membuat Rapunzel sadar, dunia luar bukan cuma indah dan hangat.
ada juga sesuatu yang benar-benar menakutkan di dalamnya. Saat Rapunzel menjerit ketakutan, Mikkel langsung bergerak cepat. Ia memukul, whack, sosok menyeramkan itu seolah-olah sedang menegur hewan nakal. Lalu Mikkel berkata santai sambil tersenyum, "Maaf soal itu, pamanku memang agak pemalu. Kalau kamu memukulnya sekali, dia bakal nurut." Rapunzel kebingungan antara takut, kaget, dan tidak percaya bahwa makhluk mengerikan itu disebut paman. Walau Mikkel mencoba menenangkan, Rapunzel tetap tak sanggup menahan takutnya. Ia berlari menjauh sambil menangis panik seperti refleks. Mikkel memanggil, "Rapunzel, ada apa?" Namun Rapunzel terus berlari, pikirannya campur aduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sisi dunia luar yang benar-benar gelap dan mencekam. Mikkel seperti menyimpulkan, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, ini dunia luar yang kamu ingin lihat selama ini. Artinya, Rapunzel akhirnya melihat kenyataan. Dunia luar bukan hanya bunga, tawa, dan kebebasan, tetapi juga hal-hal mengerikan. Adegan melebar, tampak banyak sosok keluarga Mikkel, makhluk-makhluk menyeramkan, berkumpul. Mereka mengerang seperti zombie atau makhluk kutukan. Burung gagak beterbangan, menambah suasana gelap. Mikkel menoleh ke arah Rapunzel dan berkata menenangkan, "Jangan khawatir. Mereka ada di pihak kita." Dengan kata lain, yang Rapunzel kira musuh ternyata bukan ancaman bagi Mikkel. Mereka adalah bagian dari dunianya, bagian dari rumah yang ingin ia perlihatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.